Ya, baik. Hari ini kita akan lanjutkan webinar kita ya. Kali ini kita dengan Mas siapa? Taufik ya, Taufik ya. Dan kali ini kita akan membawakan topik tentang multiple web server dalam menggunakan single IP address. Jadi kita punya IP address ya, satu aja, dan IP address itu kan resources yang sangat-sangat berharga ya saat ini. Nah, kita pingin dengan satu IP address ini, kita bisa naruh web server di belakangnya gitu ya. Nah, ini nanti akan presentasikan oleh Mas Taufik ya. Mas Taufik ini adalah pengajar dari sekolah. Nah, nanti Mas Taufik nanti akan detail ya menjelaskan itu. Dan untuk bagi teman-teman yang ingin presentasi ya, sebenarnya bukan presentasi ya, sharing ya, Sharing. sharing pengalaman ya, dipersilahkan ya. Oke Mas Taufik, silahkan dimulai waktu dan tempat, silakan semua untuk Anda ya, Oke. silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, Saya share screen dulu ya Pak. ya, Bentar. Sudah kelihatan? ya sudah. Bagaimana yang lain bisa terlihat nggak ya? Oke, sudah baik. Sip. Oke, ini sudah banyak konfirmasi, sudah bisa lihat semua. Ya, baik. Hari ini kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Hari Kamis itu pakai bahasa Inggris. Kalau ada orang asing yang ikut. Kalau nggak ada, bahasa Indonesia juga. Ya, terus Mas, lanjut. Oke. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan Ya, sekalian. malam Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan webinar malam hari ini yang diadakan oleh GLC Network. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Taufik Nurhuda. Kebetulan saya sebagai guru di salah satu sekolahan di SMK Pelita Pesawaran yang berlokasikan di Lampung. Dan juga saya bertindak sebagai IT support di sini dan juga Mikrotik Academy trainer. Oke, ini adalah link Facebook, LinkedIn dan website saya. Barangkali nanti setelah webinar malam hari ini kita bisa sharing-sharing lagi. Oke. Berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan di malam ini, yaitu adalah multiple web server di dalam single IP. Di mana ketika pada penerapannya, misalkan kita memiliki sebuah web server dalam jaringan lokal dan web server tersebut ingin kita lakukan supaya dia bisa diakses melalui publik. Misalkan ketika penerapannya kita hanya memiliki satu server dan satu IP, dan kebetulan misalkan teman-teman menggunakan perangkat Mikrotik itu tinggal kita lakukan destinasi NAT dari IP publiknya menuju ke IP lokal server kita. Namun bagaimana kasusnya ketika kita memiliki server lebih dari satu, katakanlah 2 atau 3, dan kita ingin ketiga server tersebut bisa diakses semuanya dari publik, sementara kita hanya memiliki satu IP. Oke. Jadi untuk penerapan yang akan kita coba bahas itu kita menggunakan HA proxy dan Mikrotik untuk dapat menjalankan multiple web server di dalam satu IP publik, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin sedikit pengenalan atau introduction dengan HA proxy atau High Availability Proxy yang merupakan software open source. Jadi software open source di mana biasanya digunakan untuk web load balancer. Ini banyak digunakan dan juga banyak digunakan juga untuk proxy server. Jadi untuk HA-proxy sendiri itu ditulis dalam bahasa C oleh Willy Terrio di tahun 2000-an. Beliau merupakan seorang bisa kita bilang kontributor dari kernel Linux.
Jadi untuk HA proxy sendiri itu bisa dibilang aksesnya cepat dan juga efisien. Jadi memang untuk performa itu cukup bagus, bisa dibilang cukup bagus. Dan yang menarik lagi dari HA proxy, jadi ketika penerapannya kita bisa dimudahkan. Jadi untuk HA proxy sendiri itu sudah mensupport SSL atau TLS termination. Jadi misalkan kita melakukan akses web server itu bisa melewatkan HTTPS ketika kita memiliki website yang ingin kita akses dari publik dan website tersebut itu sudah support HTTPS. Jadi untuk HA proxy ini sudah mensupport untuk itu. Oke, untuk konsep cara kerjanya sendiri, jadi HA proxy ini dia bekerja di 2 layer, lapisan OSI layer. Yang pertama itu ada layer 4 TCP dan juga ada di layer 7 HTTP. Jadi di mana untuk layer 4 dia melakukan forwarding raw paket TCP dari klien menuju ke aplikasi server. Kemudian di layer 7-nya itu nanti dia untuk si HA proxy itu melakukan parsing header HTTP sebelum nantinya di forward ke application server. Jadi untuk lebih jelasnya konsep cara kerjanya HA proxy, misalkan di topologi yang ada di sini, jadi di sini misalkan ini katakanlah jaringan lokal kita, lokal area, di mana untuk router kita sudah memiliki satu link public, katakan seperti itu. Kemudian kita menginginkan klien yang ada di jaringan internet itu dapat mengakses web server kita. Di sini kebetulan misalkan kita sudah punya web server 1 dan web server 2. Nah, cara kerjanya biasanya kita gunakan alamat domain. Jadi misalkan ini IP publiknya dan kita punya 2 domain, misalkan domain A dan domain B. Di mana untuk domain A misalkan kita ingin arahkan ke si web server 1 dan untuk yang domain B ini untuk si web server 2. Oke. Jadi cara kerjanya ketika si klien ini meminta request ke domain A, jadi akan diarahkan menuju ke router MikroTik. Nah, kemudian untuk akses dari publik ke lokal itu akan dilakukan yang namanya DST-NAT atau destinasi NAT menuju ke IP lokalnya si HA proxy. Jadi kita arahkan ke HA proxy. Nah, kemudian nanti si server HA proxy ini akan melakukan pengecekan terhadap paket yang dikirimkan oleh si klien, di mana ketika si HA proxy ini melihat, oke, paket yang dikirim adalah permintaannya domain A, maka si HA proxy ini nantinya akan melemparkan atau meminta request ke server web server 1. Dalam hal ini dia adalah domain A. Baru nanti si domain A itu akan mengirimkan respon balik dan setelah itu baru nanti akan muncul tampilan web page dari si web server 1. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Begitu juga dengan yang domain B. Apabila si klien meminta request ke domain B, maka si proxy-nya nantinya akan mengirimkan request juga ke web server 2. Kurang lebih untuk konsep dari cara kerja proxy untuk multiple web server itu kurang lebih seperti itu. Oke, mau komentar dikit Mas, mau nanya. Berarti di HA proxy-nya itu IP address-nya 2 ya? Yang satu yang mengarah ke router, yang satu mengarah ke bawah ini. Enggak sih Pak, untuk akses Oh, proxy-nya kan kita kan pakai switch tuh. Nanti dia ya. ada script front end sama back end-nya. Jadi Oh, kan oke. dari front end nanti dia nerima request domain tuh, misalkan domain A. Nanti Ya. dioper sama si back end itu baru dioper lagi ke si server lokalnya. Hmm. Jadi Nah, fungsinya berarti begini. Jadi kalau mau konfirmasi nih. Jadi ketika ada request masuk, ya kan? Berarti nanti IP address source-nya itu adalah IP address yang A, itu yang punyanya klien kan, yang IP publik ya kan? Nah, terus nanti di forward destination oleh router MikroTik. Nah, nanti IP di sini. address destination-nya itu menjadi IP address-nya HA proxy gitu ya? Iya. Nah, berarti destination IP-nya HA proxy. Nah, Iya. terus HA proxy forward lagi ke web server 1 gitu ya?
Iya, berdasarkan nanti paket yang diminta klien itu domainnya apa gitu. Nah, berarti ketika dia apa? Ketika web server satu itu ketika HA proxy memforward paketnya dari HA proxy ke web server satu, nah kondisi IP header-nya bagaimana? Nah, destination IP-nya menjadi web server satu gitu ya. Iya, destinasinya dari H Nah, proxy ke web server satu, baru nanti nah dia terus source IP-nya adalah HA proxy. H proxy yang dilihat Oh, oleh oke. paketnya. Jadi Ya, ya, ya. si H proxy-nya jadi perantara saja. Misalkan Mhm, si apa namanya klien publik ini manggil server A. Oke, karena di mhm. sini kan yang dia dilihat paketnya. Oke, yang permintaannya itu domain A. Jadi yang dipanggil dari H proxy ini si server A, bukan server Ya, B. berarti secara layer 3, source IP dan destination IP-nya itu dari HA proxy ke web server satu dia sudah berubah ya, Iya. ya kan? Nah, harusnya kan IP address source itu berasal dari IP address client yang pakai IP Heeh. publik itu kan. Nah, Iya. ternyata setelah proses HA proxy ini IP address-nya dia sudah berubah gitu. Jadi Iya. ketika di forward destination IP address menjadi IP address server satu dan source IP address menjadi IP address HA H proxy. proxy. Ya, ya, oke. Berarti nanti ketika reply-nya ke H proxy gitu ya? Iya, reply ke H proxy baru nanti si H proxy-nya yang melanjutkan lagi. Gitu. Oke, oke. Ya, ya. Oke, lanjut, lanjut, Mas. Oke. Oke, berkaitan dengan topologi ini misalkan untuk nantinya kita akan melakukan penerapan. Jadi kebetulan memang untuk materi yang saya bawakan ini sudah saya terapkan di kantor saya di tempat kerja saya sendiri. Eh, jadi ketika kita ingin melakukan implementasi di yang real konfigurasi realnya, jadi memang karena kita ingin supaya server lokal kita diakses dari publik, ya tentunya kita harus punya IP publik. Ya, dengan catatan baik itu statik ataupun dinamik. Nah ini. Dan kita juga harus sudah punya layanan domain, misalkan domain.com tergantung instansinya, atau .id atau misalkan sekolah SCID atau untuk kampus ACID. Nah kita juga harus punya satu perangkat router mikrotik untuk forwardingnya, untuk NAT-nya. Kemudian satu server Linux, jadi bisa kita gunakan Ubuntu ataupun CentOS dan lainnya untuk diinstal paket HA proxy. Untuk web server sesuai kebutuhan misalkan 2 atau 3 gitu. Nah, kita berbicara tentang IP public. Nah, jadi yang mungkin tadi di awal-awal sudah saya sempat bahas sama Pak Ahmad nih. Jadi ketika kita berlangganan ISP itu rata-rata kan layanannya broadband, bukan dedicated. Jadi biasanya kita dapat layanan IP itu yang dinamik. Nah, di mana IP public dinamik itu kadang kalau saya perhatikan setiap bisa 2 hari sekali, 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali itu ganti. Jadi ketika kita menggunakan layanan IP public dinamik itu dia selalu berganti IP-nya. Tentunya ketika kita IP publiknya berganti, ini kan sangat tidak bisa dikatakan nggak bagus untuk pointing domainnya. Jadi kita harus bolak-balik ganti pointing IP publiknya ke domain. Ketika penerapan, kalau misalkan kita biarkan seperti itu, ya tentunya website kita akan sering down. Nah, oke. Kalau misal katakan pun kita pengen langganan nih IP public static, artinya kan kita harus langganan untuk service internet itu yang dedicated. Itu bisa dibilang ya mahal, lumayan mahal untuk layanannya. Nah, solusinya dari IP public dynamic ini sendiri, biasanya kita bisa gunakan fitur DDNS atau dynamic DNS. Nah, ketika teman-teman menggunakan perangkat mikrotik, itu kita bisa manfaatkan fitur DDNS yang ada di mikrotik yaitu IP Cloud. Jadi di mana IP Cloud ini yang tugasnya nanti dia akan melakukan update ketika IP publiknya itu ganti. Jadi ini tugasnya sudah otomatis dilakukan oleh si IP Cloud. Jadi nanti untuk akses publiknya kita menggunakan IP Cloud di DNS name-nya ini. Oke, untuk simulasi yang akan coba saya demokan
kurang lebih seperti ini. Karena kita nggak bisa simulasi melalui pabrik langsung, jadi kita pakai virtual, nggak masalah. Yang penting untuk misalkan yang pertama itu kita harus paham konsepnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa virtual yang akan kita pakai nantinya. Jadi misalkan di sini seperti tadi ada web server 1 dan web server 2. Di sini kita punya layanan untuk proxy server. Kemudian kita ada klien lokal nih. Nah, misalkan ini katakanlah ini untuk area private network. Nah, di sini untuk simulasi misalkan katakanlah ini public network. Jadi nanti si klien ini kita coba apakah berhasil dia mengakses dari jaringan luar router ini menuju ke web server 1 dan web server 2. Di mana nantinya untuk akses web server 1 itu misalkan saya gunakan domain 1.web.id dan untuk web server 2 itu kita gunakan yang domain 2.web.id. Nah, kebetulan kita pakai juga untuk istilahnya DNS public untuk supaya translasi domainnya saja. Jadi kita pakai layanan service yang ada di Mikrotik itu IP DNS static. Jadi kita bisa pakai juga untuk ngecek apakah cara kerjanya berhasil atau tidak nantinya. Oke, untuk lab praktisnya sendiri kebetulan saya menggunakan virtual lab, saya gunakan EVNG. Jadi kalau teman-teman misalkan punyanya GNS3 bisa juga dipakai. Jadi yang kita gunakan satu perangkat router CHR Mikrotik, VM Mikrotik juga untuk router DNS, kemudian ada klien, dua-duanya Windows. Ini untuk klien lokal dan ini untuk yang simulasi publiknya. Kemudian kita punya virtual switch dan 3 VM server untuk proxy dan web server 1 juga web server 2. Nah, sebelum demo mungkin saya bahas dulu inti dari konfigurasi yang dilakukan untuk penerapan semacam ini. Jadi yang pertama tentunya ya untuk di routernya basic config harus dilakukan termasuk IP address. Kemudian untuk di router yang di bagian server ini yang terpenting adalah melakukan destinasi NAT supaya IP lokal dapat diakses melalui public. Di mana misalkan di sini untuk DST address-nya kalau IP-nya statik, katakanlah ini adalah simulasi IP public yaitu ini IP 10.30.200.11 itu merupakan IP-nya si router server lah kita bilang. Kemudian nantinya yang ada paket masuk dengan protokol TCP dan DST port 80 standar HTTP itu akan diarahkan menuju ke IP-nya si proxy yaitu 10.2 dengan permintaan port 80. Nah, berkaitan dengan port 80 ya, seperti yang kita ketahui service default WiFi itu dia menggunakan port 80. Jadi terlebih dahulu harus kita ganti dulu untuk IP service-nya. Bisa ke 81 atau ke number port yang lain selain ke 80. Jadi nanti untuk layanan webnya bisa langsung diteruskan ke si proxy-nya. Nah, selanjutnya untuk di router DNS-nya ya basic konfigurasi dan hanya pemanfaatan untuk DNS statiknya di klien publiknya nanti simulasinya. Jadi domain 1.web.id saya gunakan, untuk domain 2 web ID ini diarahkan semuanya ke IP-nya si router server ke 10.30.200.11. Nah, untuk web server 1 dan 2 ini standar saja menggunakan web bisa Apache atau teman-teman biasanya menggunakan Nginx bisa. Untuk HTML-nya standar, misalkan hanya untuk testing untuk membedakan apakah itu yang tampil web server 1 ataupun web server 2. Jadi untuk HTML-nya standarnya seperti ini yang akan saya gunakan. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, jadi paketnya kita perlu install, misalkan teman-teman menggunakan Debian atau Ubuntu itu bisa menggunakan apt-get. Jadi cukup install paket proxy. Kemudian untuk penginstalannya itu dilakukan di /etc/hproxy/hproxy.config atau CVG.
di mana nantinya kita akan menambahkan dua buah atau dua script, dua kelompok script, di mana nantinya yang ini akan mengarahkan dari permintaan berdasarkan domainnya. Jadi yang pertama itu ada script untuk bisa kita bilang ini front end, script front end-nya. Jadi misalkan di sini kita buat front end dengan nama main, dan untuk bin address-nya kita arahkan semuanya ke port 80 dengan mode HTTP. Dan ini juga yang termasuk bagian terpentingnya. Kita buat ACL, di mana ACL yang pertama itu adalah dengan nama URL web 1. Nah, ini ACL URL web 1 dengan header domain host, kemudian kita arahkan ke domain1.web.id. Nah, ini bagian terpenting juga. Nah, kemudian di bawahnya kita buat juga, karena kita gunakan dua web server, jadi kita buat dua buah ACL, yaitu URL web 1 dan URL web 2. Di mana untuk URL web 2 itu kita arahkan ketika dia akan merespon ketika ada permintaan dari domain2.web.id. Nah, kemudian kita buat triggernya, yaitu dengan perintah script use backend dengan nama backend web 1 jika dia menggunakan URL web 1. Artinya trigger ini akan berfungsi ketika ada permintaan ke si proxy dengan domain1.web.id. Begitu juga dengan backend yang web 2. Dia akan merespon ketika ada permintaan yang mengarah ke ACL dengan nama URL web 2, yaitu domain2.web.id. Nah, selanjutnya di sini baru kita buat backend script-nya, di mana kita juga membuat dua buah backend yang tadi diarahkan di sini, yaitu web 1 dan web 2. Di mana untuk backend web 1 sebenarnya ini hanya opsi, misalkan kita mau menggunakan mode HTTP, option juga ini hanya opsi. HTTP log untuk mencatat setiap aktivitas yang masuk ke proxy ke lognya. Yang terpenting itu ada di sini bagiannya, yaitu server, misalkan kita beri nama web 1. Nah, di sini untuk backend web 1 itu kita arahkan ke IP-nya si web server 1, yaitu 192.168.10.3. Oke, kalau kita lihat di topologinya. Untuk web server 1 kan 10.3 dan web server 2 itu 10.4. Oke. Jadi untuk backend web 1 nantinya akan diarahkan menuju ke 10.3 dengan port 80. Kemudian untuk backend web 2 itu sama dengan servernya, nama servernya web 2 akan diarahkan menuju ke 192.168.10.4 dengan port 80. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasinya. Selanjutnya pastikan proxy-nya itu berjalan dengan baik, artinya tidak ada tipe atau error script yang kita buat ketika melakukan konfigurasi proxy. Nah, di sini ditandai dengan sudah di start semua nih untuk front end main-nya dan untuk back end web 1 dan juga back end web 2-nya. Nah, untuk testing client, jadi klien yang di area public nih, berdasarkan topologinya, jadi klien di sini, untuk DNS-nya kita setting manual, kita arahkan ke sini, ke si DNS publiknya. Jadi supaya nanti ketika dia merequest domain, akan dibaca ke IP si router servernya. Jadi ini setting manual, kita arahkan ke 10.30.200.10. Nah, selanjutnya untuk memastikan ya dari klien public tinggal di ping saja ke domain 1 web ID dan domain 2 .web.id apakah sudah running ke IP servernya. Oke, di dalam di screenshot ini semuanya sudah diarahkan ke router server. Nah, baru dari klien itu dicoba akses ke domain 1, dia kemudian meresponnya yaitu web 1. Web server 1. Untuk yang domain 2
itu dia ke si web server 2. Nah, oke, untuk selanjutnya saya coba lakukan live demo. Oke, sebentar. Kita coba version screen. Oke. Apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Oke, sudah kelihatan. Kelihatan ya, Pak? Oke. Oke, yang pertama di sini sama seperti topologi yang dilihat tadi. Sebentar. Oke, kita buka dulu untuk kliennya. Saya lupa tadi sudah konfigurasi basic belum? Aduh. Oke, kita konfigurasi dasar dulu untuk yang router server. Oke, ini sebentar. Oke, biar kelihatan. Oke, kebetulan saya belum setting IP address, jadi kita basic config dulu. Saya setting ke IP address yang header 1 terlebih dahulu, 10.30.200.11 tadi kalau nggak salah. 124 interface header 1. Oh, sorry. Kemudian IP DNS set kalau remote request yes, arahkan ke server. Kebetulan IP yang saya gunakan 10.30.200 sekian. Kemudian IP route at gateway 10.30.200.1. Kita tes apakah sudah bisa connect ke internet. Oke, sudah. Selanjutnya jangan lupa firewall NAT ya. Header 1 action masquerade. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan IP untuk masing-masing network. Nah, di sini untuk yang klien lokal itu 192.168.50 sekian, dan untuk yang server sendiri dia 10 titik sekian. Jadi header 2 itu ke arah server, kemudian yang klien ini yang ke arah yang header 3 yang ke arah klien lokalnya. Ini untuk yang router server. Jadi kita tambahkan IP address 192.168.10.1 24 ke header 2. Selanjutnya yang ke klien lokal 192.168.50.1 header 3. Oke. Saya coba cek dulu. Apakah ini sudah setting? Oke, sudah sepertinya. Coba kita tes. Oh, sorry. Oke, untuk akses klien dari bawah router ini sudah berhasil mendapatkan internet. Jadi yang pertama kita konfigurasi servernya terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini saya konfigurasi untuk proxy server. Kita konfigurasi networknya terlebih dahulu. Swap
kebetulan yang saya gunakan adalah Ubuntu versi 16.04, masih yang senial. Kita konfigurasi di network interface. Oke, kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang banyak yang sudah paham, mungkin kalau misalkan ada yang belum juga, ketika kita mau konfigurasi network itu harus lihat nama interface yang terbaca di sistemnya apa. Kebetulan di sini adalah NS3. Jadi kita sesuaikan network interface. Jadi di sini kebetulan namanya beda, kita sesuaikan ENS3. Nah, untuk servisnya kita buat static. Kita tambahkan address ke 10.2 dengan netmax yaitu /24 255 255 255.0 dan gateway-nya itu ke 10.1. Oke. Kita coba restart. Kita cek. Oke, di sini sudah berhasil konfigurasi networknya. Kalau kita ping ke IP router itu sudah bisa. Namun untuk koneksi ke internet itu belum bisa. Karena kita belum konfigurasi resolve config-nya. Nah, untuk seri Ubuntu 18 ini kita tidak bisa langsung konfigurasi di sini resolve.config. Oke. Ya bisa, tapi kendalanya ketika nanti kita lakukan restart dia akan hilang. Jadi kita perlu lakukan untuk konfigurasi resolve config-nya itu ada di etc resolve config /resolve.config.d.base. Jadi kita masukkan scriptnya di sini. Setelah itu baru kita restart sistemnya biar nanti base scriptnya itu akan di-reload ketika filenya baru atau sistemnya baru dihidupkan kembali. Jadi kita pakai echo nano bisa etc resolve config resolve.config.base. Kita masukkan name servernya untuk IP DNS ya. Jadi misalkan kita gunakan saja IP lokalnya 10.1. Nah, jadi ini memang perlu kita restart karena kalau cuman hanya kita restart network seperti ini, dia di resolve config-nya nggak akan resolve.conf itu tidak ada. Jadi kita perlu reboot. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ya, untuk konfigurasi network di web 1 dan web 2 juga perlu dilakukan. Oke, network interface. Sama ini juga menggunakan yang ENS3. Net static dengan address 10.3 untuk yang web server 1. Dan gateway-nya sama 10.1. Kita coba restart. Oke, ayo coba cek apakah benar. Ping ke 10.1. Oke, bisa. Selanjutnya kita masukkan name server ke resolve config /base tadi. Echo name. Kita bisa langsung pakai echo gini nggak masalah. Name server 10.1. Nah, masukkan ke etc resolve config resolve.config.d/base. Oke, baru di restart. Itu juga dengan yang web server 2. User network interface. Oke. Ini juga kita ganti sama seperti yang web server 1 tadi.
inet static address-nya itu 10.4 untuk web server 2. Dan netmax-nya sama 0, gateway-nya pun sama 10.1. Oke, kita coba restart juga untuk memastikan apakah konfigurasinya untuk networknya benar. Tes ke 10.1, oke, jalan. Kemudian masukkan untuk name server nih, untuk konfigurasi DNS-nya. Menggunakan 10.1 kita masukkan skripnya ke etc resolve config /resolve.config.d.base. Kita reboot. Kita coba lihat. Oke, masuk. Oke, kita lihat di etc resolve config resolve.config apakah sudah ada? Oke, sudah ada di sini untuk name servernya. Kita ping Google, dia harusnya sudah terkoneksi ke internet. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini untuk konfigurasi selanjutnya akan saya coba install standar HTTP dulu untuk web server 1 dan web server 2. Jadi misalkan dari web server 1 kita mulai terlebih dahulu. Oh ya, itu ada pertanyaan. Kalau misalkan dicek. Gimana? Ya, ada pertanyaan di chat, Zoom chat. Oke. Kita saya bacakan saja. Jadi di sini ada pertanyaan dari Dwi Chandra Yanwar. Mau tanya, apa baiknya satu HA proxy diisi beberapa web? Karena lumayan juga kalau punya satu IP public saja dengan adanya HA. Nah, bagaimana, Mas? Gimana tadi, Pak? Oh ya, ini ada yang tanya. Ah, Ya, ini ada yang tanya, baiknya satu HA proxy diisi berapa web? Kelihatannya proxy diisi mungkin berapa web? redirection-nya kali ya. Oh ya. Ya, jadi Kalau kalau web server itu kan dia mesin sendiri ya. Nah, HA kalau untuk proxy-nya itu cuma buat apa? Nge-forward apa iya, ngelempar-lempar itunya aja. Nah, gitu, silakan. yang sudah pernah saya coba untuk 5 web sendiri sih nggak masalah sih, masih oke. 5 web Ya, kurang lebih. Untuk ya. selebihnya mungkin ya masih, karena kan dia hanya untuk apa namanya, mengarahkan seperti itu tadi. Jadi kayaknya sih bebannya nggak terlalu berat sih, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Ya, menurut saya juga ya harusnya bisa memang karena Harusnya HA bisa. kan didesain untuk seperti itu kan. Iya. Ya, ya, ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Mas Dwi Chandra Yanwar ya. Karena Jadi kalau dilihat di wikinya sendiri penggunanya nggak salah-salah sih, kalau nggak salah termasuk GitHub, saya baca dari wikinya termasuk GitHub juga dia menggunakan HA proxy sih. ya, ya. Jadi Ya, saya mungkin pribadi memang juga pakai teknik proxy begini ya, juga karena saya punya ada website lagi di dalam, web server di dalam dengan domain tertentu gitu. Cuma saya enggak pakai HA proxy gitu. Ya, pakainya Apache. Sebenarnya ya alternatif lain itu juga banyak ya. banyak Kita bisa sebenarnya. pakai Apache ya, pakai Nginx juga Nginx bisa sih. ya. Terus HA proxy ini gitu. Jadi sekalian dia jadi web server, sekalian dia juga jadi proxy bisa juga gitu. Iya, banyak Gitu. opsinya sih kebetulan. Ya, mungkin kali ini kita bahas HA proxy. Next time mungkin kita bahas fasilitas proxy di Apache ya, gitu. Iya, Sebenarnya boleh Apache tuh, Pak. itu fungsinya banyak banget ya, banyak banget gitu. Kita bisa bikin autentikasi juga macam-macam gitu di sana ya. Jadi mungkin kita bisa ngulik lagi itu si Ya, Apache. sharing-sharing lagi. Ya, sharing gitu. Nah, nantilah kita bahas itu ya. Ah, Oke, ini ada pertanyaan kedua ya. Tadi saya lihat DNS servernya diisi IP publik router DNS yang mengakses dari klien luar. Apakah bisa pakai publik DNS sendiri seperti OpenDNS dan Cloudflare? Nih, maksudnya gimana nih? yang gimana nih ya? Tadi saya lihat DNS server diisi IP publik router. Yang ini Oke. mungkin
Coba sebentar. Oh ya, jadi kalau misalkan Yang ini ya? ya si apanya ya? Ya, jadi mungkin yang di dalam menggunakan DNS publik yang ada di luar gitu. Yang sini. Ya, Sini. ya mungkin di situ atau yang di DNS publik yang di kanan atas itu yang public DNS. Kalau untuk public DNS ini sebenarnya hanya simulasi sih. Oh, dari klien luar, ya. Iya. Jadi supaya nanti Ah, klien dia bisa mengakses server itu melalui domain, jadi kita manfaatkan ini aja. Jadi nanti ya, ya, dia akan diarahkan ke si web server router sini. Karena ya, kan ya, kita ya. simulasi. Oke, Kalau itu dari secara klien luar. eh, kalau secara real implementasi kan kita beli domain tuh Pak, tinggal di pointing. Ya, Untuk betul. simulasi kan ya manfaatkan yang ada aja lah gitu. Ya, ya. Jadi kita memang Oke. memanfaatkan IP DNS static di Mikrotik supaya dia bisa translate domain. Jadi nanti sehingga domain satu dan domain 2 itu bisa diarahkan ke sini. Jadi nanti Oke, oke. nanti larinya ke sini semua sih. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana udah terjawab ya ini siapa? Mas Rian ya. Oke, sudah ya. Jadi kalau dari sini saya lihat ya, itu yang namanya klien luar dia settingan di luar, jadi dia mau pakai DNS mana aja nggak masalah ya. Iya. Karena yang penting kan domain kita udah terregister apa sesuai dengan sistem gitu ya. Uh, Jadi no problem lah itu. Oke, lanjut silakan Mas Taufik. Oke, saya lanjut. Oke, kita coba dari web server 1 dulu. Ya, Oke, bisa connect. Ya, untuk web server standar saja. Kita pakai Apache aja. Apache 2. Hanya untuk apa namanya? Melihat HTML-nya aja lah, kurang lebih. ya apa installation page-nya gitu ya. Iya. Ya, hello world. Kalau dulu namanya it works gitu, sekarang tuh It jadi works. Sekarang macam-macam. Hello World. Ya, terus pertama kali saya install Apache itu tahun 2001 gitu ya, masih pakai Red Hat 6. Gitu. Tapi Red Hat 6, yang Red Hat 6 ya, bukan Red Hat Enterprise Linux 6 gitu. Sekarang kan Iya. namanya RHL, bukan Iya, Red Hat setelah lagi kan. Enterprise. Ya, RHL sekarang. Jadi Red Hat yang asli itu terakhir sampai versi 9. Habis itu dia ganti nama jadi Red Hat Enterprise Uh, Linux, RHL. Oke, Oke, ini kita berarti dulu. langsung connect ke database, ke apa? Ke internet nih dia nariknya ya. Iya, jadi kita Oh, oke. pakai internet di sini. Mm-mm. Jadi Ini enaknya internet beneran. jadi enaknya virtualisasi gini sih. Ya, Jadi ya. pakai VM, kita pakai VLAN juga untuk distribusi internetnya dari EVNG-nya. Jadi Ya. dia benar-benar narik internet langsung. Ya. Berarti internet langsungnya pakai yang cloud itu yang gambar cloud internet tuh. Iya, yang Ya, cloud. oh, oke. Berarti nanti dia terhubung langsung dengan jaringan fisik ya. Uh, Ya, ya. Nanti pakai IP address yang ada di jaringan fisik kita. uh. Oke, oke. Oke, jadi kita lanjut sebentar. Untuk Mm. web server 1, ini saya sederhanakan saja tampilannya. Misalkan untuk Ya, web server 1, misalkan webnya ini web server 1 tes gitu. Gitu aja lah. Biar enak lihatnya. Index HTML. Oke, coba dicek http localhost. Nah, oke. Segini aja tampilannya. ya. Selanjutnya untuk web server 2 sama web server scan 2 tes begini. Kita arahkan ke index HTML-nya. Ya, bagi teman-teman ini dianggap udah ngerti Linux ya. Itu artinya redirection itu yang tanda itu. Iya. Apa itu lagi? Si URL ya. Oke. Oke, nah sampai sini untuk webnya udah lah ya. Kita anggap sudah. Ketika misalkan teman-teman oke mau tes dulu dah akses dari klien lokalnya bisa nggak nih? Boleh. Nah, misalkan kita tes dulu.
Bentar, karena virtual memang agak sedikit lambat sih. Ini yang di server yang tadi diceritain itu. Iya, ini kebetulan saya dari source nganggur, PC nganggur daripada nggak kepake ya, Oh, dijadiin hypervisor terus install EVNG aja ya. Jadi oh, kalau untuk praktek saya nggak bebani laptop iya, isi iya. source-nya. Oke. Berapa RAM-nya itu? Ini RAM-nya kebetulan saya pakai 16, Pak. Oh, 16. Oke. Kalau yang khusus untuk yang EVNG aja. Iya, iya. Jadi nggak install apa-apa lagi tuh ya? Enggak. FNG aja. Oh, oke, oke. Karena lumayan juga kan dia Hmm, begitu dia narik resource-nya untuk yang VM-VM-nya. Oke, ini iya, iya. untuk web server 1 sudah jadi bisa diakses Oke. dari lokal. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi proxy-nya. Nah, ini script-nya. Oke. Aduh, nggak begitu kelihatan ya. Sebentar saya minimize saja. Oke, jadi di sini kita hanya perlu menginstal paket pt install proxy aja. Jadi hanya ini paket yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi proxy. Oke, sambil menunggu agak sedikit lama. Oke, untuk konfigurasinya kita lakukan di direktori file config-nya etc proxy proxy.config. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini. Ini di sini terdapat beberapa konfigurasi yaitu global konfigurasi, ini tempat menyimpan bisa log dan lain-lainnya. Jadi ini untuk default config. Nah, di sini kita tambahkan script yang tadi saya bahas di slide sebelumnya, yaitu script yang pertama itu ada ini untuk front end-nya. Jadi saya buat keterangan aja. Front end. Nah, di sini kita buat untuk front end, misalkan namanya main, nggak masalah. Nah, kita tambahkan untuk bin address-nya kita arahkan ke port 80. Oke, selanjutnya untuk mode bisa kita gunakan HTTP. Nah, di sini kita buat script ACL-nya. Ya, ACL yang pertama, misalkan kita buat namanya untuk website 1 atau ya seperti yang tadi aja nggak masalah. Namanya ini hanya untuk nama ACL-nya web 1, URL web 1. Kemudian kita arahkan ke header domain itu menggunakan host, jangan lupa dash i atau min i. Nah, ini di sini kita tentukan domainnya. Misalkan nama domainnya website 1.web.id untuk ACL web 1. Kemudian untuk ACL URL web 2 itu menggunakan header untuk host menggunakan diperuntukkan untuk website 2.web.id. Nah, selanjutnya kita buat triggernya terlebih dahulu. Di sini use backend. Kan untuk nama backendnya web 1, jika dia menggunakan URL ACL URL web 1. Begitu juga dengan yang backend web 2, jika dia menggunakan
CL URL web 2. Oke, sampai di sini untuk front end-nya, kemudian kita buat script back end ya. Ini untuk back end. Nah, di sini kita buat back end web 1. Nah, namanya kan disesuaikan dengan yang kita buat untuk di atas. Nah, ini hanya opsi, misalkan teman-teman mau gunakan juga nggak masalah. Misalkan kita gunakan lagi mode HTTP atau untuk option HTTP log supaya dia tercatat di log. Nah, di sini kita buat untuk servernya. Ini yang kita arahkan ke masing-masing, apakah dia diarahkan ke web server 1 ataukah ke web server 2 berdasarkan alamat IP-nya. Jadi server, nama servernya misalkan kita buat web 1, diarahkan ke IP-nya 10.3 untuk web server 1 dengan port .2 port 80. Untuk backend web 2 sama HTTP log server. Nah, di sini server, nama servernya dia misalkan web 2, kita gunakan 10. Diarahkan ke server 2 yaitu 10.4. Oke. Sekarang ini sudah, mudah-mudahan. Kemudian kita coba setelah kita simpan, kita restart. Apakah ada script yang error? Proxy restart. Oke. Kita cek status. Nah, di sini sudah started semua untuk web 1 dan web 2. Oke, selanjutnya konfigurasi di router server. Jadi kita perlu konfigurasi destinasi NAT-nya. Jadi untuk konfigurasi destinasi NAT atau DST-NAT ada di router server untuk mengarahkan IP publiknya, simulasinya lah, IP publik atau IP dari header satunya dari router servernya. Jadi kita buat di IP firewall NAT, kita tambahkan role baru dengan chain-nya itu DST-NAT. Nah, DST address itu merupakan IP address tujuannya, itu kita pasang IP-nya si router server yang header 1. Kita tambahkan matcher lebih spesifik lagi yaitu dengan protokol TCP dan portnya DST portnya 80. Nantinya ketika ada request yang masuk dengan matcher tersebut itu akan didestinasi NAT ke si HA proxy server dengan port 80. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita konfigurasi di klien publiknya. Kita mau konfigurasi di router DNS-nya. Oke, sebentar. Ini router server. Saya disconnect dulu. Oke. Oh, ternyata yang router DNS juga belum di basic config nih. Bentar. IP 10.30.200.10 untuk yang router DNS header 1 DNS set servers 1 low remote request yes add gateway. Kita coba dulu tes. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk router DNS ini hanya saya gunakan untuk simulasi domain supaya untuk bisa ditranslasi domainnya menggunakan DNS statik. Jadi di sini kita tambahkan, misalkan tadi kan yang kita gunakan kan 2 buah website, yaitu website 1.web.id. Nah, ini addressnya kita arahkan semua ke IP address dari router server yaitu 10.30.200.11. Sama halnya dengan yang website 2.web.id. Untuk addressnya
ke 200.11 juga. Oke. Nah, jangan lupa untuk konfigurasi di klien di luar intinya, klien publiknya, untuk networknya. Pastikan teman-teman untuk DNS-nya diarahkan semua atau dipaksa ke router DNS lah 200.10. Jadi kita sudah arahkan ke nanti ketika dia melakukan request domain akan meminta ke si router DNS. Kita tes dulu apakah domainnya sudah berhasil terbaca dari klien publik. Jadi kita ping domain website 1 .web.id. Oke, sudah running ke sini router server. Begitu juga dengan yang website 2.web.id. Oke, semuanya sudah running. Jadi kenapa kita menggunakan domain? Karena kita tidak bisa ketika mencoba untuk multiple web server tidak bisa menggunakan IP secara langsung. Oh iya, ada yang lupa, sorry. Di bagian IP service di router servernya kita belum ganti kebetulan. Jadi di IP service, nah ini kan protokol portnya masih 80. Kalau coba kita akses misalkan nih menggunakan IP, menggunakan domain dah. Ini dia kan, oh sorry. Ini case ini kayaknya. Sebentar. Set. Oke, ini udah running. Jadi portnya harus kita ganti dulu ke selain 80 biar aman. Jadi biar portnya bisa kita bilang portnya biar nggak rebutan dah. Oke, saya cek dulu. Jadi biar memastikan benar-benar running atau tidak. Tadi domain sudah kita tes. Apakah dia oke semuanya running ke sini. Coba kita akses. Misalkan kalau misalkan kita akses langsung IP, coba bisa enggak? 200.11. Nah ini merupakan respon dari si proxy-nya ketika dia langsung akses IP. Jadi kalau misalkan kita akses seperti ini muncul respon ini berarti dia yang merespon adalah si proxy. Jadi dia nggak mau kalau langsung ke IP. Coba kita akses website 1.web.id. Oke, dia dari luar dari klien sini ini dia diarahkan oleh si proxy menuju ke si web server 1. Kita coba yang web server 2, website 2.web.id. Oke, website 2 berhasil juga untuk diarahkan ke web server 2 melalui jaringan simulasi jaringan publik lagi bisa kita bilang. Jadi untuk konfigurasi proxy sejauh ini sudah berhasil. Jadi artinya kita bisa mengarahkan walaupun kita hanya memiliki satu single IP dari publik, kita bisa mengakses semua web server yang kita punya melalui jaringan lokal menggunakan proxy. Tentunya juga menggunakan service domain, dibantu dengan service domain. Kurang lebih seperti itu. Gimana, apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa waktunya juga sudah habis ya. Sudah habis ya, Pak? Saya cukup ini presentasinya, bagus. Mungkin perlu next time kita perlu update lagi tentang waktunya ya. Oh, di sini iya. juga ada pertanyaan, apakah HA proxy bisa dari Rian VPN? Apakah HA proxy bisa digunakan jika dari sisi web server 1 dan 2 ingin melakukan tracking visitor? Nah, itu gimana? Tracking visitor, maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, jadi kelihatannya itu tracking visitor dari mana aja gitu. Oh,
kita bisa lihat dari log sih. Jadi misalkan kita list di var log. Nah, kebetulan tadi kan ini belum restart nih. Jadi untuk proxy lognya dia belum ada. Ya. Jadi dia runningnya kebetulan memakai rsyslog sih. Jadi kita perlu restart dulu supaya nanti lognya dia nge-reload. Oke, mungkin butuh waktu Ya. sebentar lagi. Jadi menurut saya ini yang dimaksudkan itu adalah jika kita punya web server itu kan misalkan Apache atau Nginx itu ada yang namanya access log. Ya, access log itu isinya adalah entry-entry setiap kali kita mau akses dia nanti akan bikin entry di log kan gitu ya. Oh iya. Nah, bisa tracking visitor nggak gitu. Nah, Oke, sebentar. Mungkin berarti nanti lihat di log isi proxy-nya. ya, dia di di web servernya gitu. Dari sisi web Misalkan servernya. var log. Ya. Coba kita lihat nih proxy-nya lognya sudah ada. Jadi saya coba Di cat kan ya. kita tile minus aja. Jadi biar Oh konsisten. ya. Var log proxy log. Nah, ini yang tadi. Jadi misalkan nih ada klien dari luar melakukan akses ke web server 1. Nanti dia akan tercatat source-nya dari mana nih? 217, yaitu merupakan IP-nya si klien public. Dia melakukan parsing ke main web, ya, kemudian dioper ke web 1 kebetulan nih. Kemudian dia leadernya get HTTP. Nah, ini dari sisi HA proxy ya. Iya. HA proxy. Nah, maksud yang di pertanyaan ini dari sisi web servernya. Jadi mungkin Mas Taufik perlu login ke web servernya, kemudian cek di sana ya. Kalau itu cek ke lognya, akses lognya gitu. Ya. Sementara sejauh ini sih saya untuk monitor hanya di WH proxy sih Pak untuk web proxy-nya. Jadi kalau itu mungkin masih kurang begitu paham juga. Nah, coba mungkin bisa login ke web servernya kali ya. Oke. Nah, nanti kita di sini tadi pakai apa? Nginx atau Apache? Apache. Oh, oke ya. Nah, nanti coba detail ke var log. Ini pakai pakai Debian ya web servernya. Oh ya, Ubuntu. Nanti pakai var log Apache / access log gitu ya. Var log Apache. Access log. Ya. Nah, kenapa kita perlu web server? Karena gini, di beberapa jadi yang kita perlukan tuh untuk tracking visitor tuh salah satunya log ini karena dia bisa nge-tracking sampai di user agent-nya. Dia user agent-nya sampai mana. Kalau yang HA proxy itu kan yang mana lari kemana gitu aja gitu. Tapi dia nggak tahu kan. Jadi bisa lihat ya kita compare itu bahwa detail information-nya lebih banyak yang di web server gitu karena dia end to end dan terlihat itu bahwa diakses dari ini ya dari website luar ya. Coba kalau dari website luar yang terjadi ada kelihatan juga ya. Ini yang dari website luar. Dari klien publik ya. Nah, kalau dari klien publik mengakses, apakah terlihat juga di web server? Coba Terlihatnya seperti apa gitu, ya kan? Nah, mungkin itu yang di klien lokal. Sebentar. Itu klien lokal. Nah, sekarang coba klien publik ya, gitu. Ini. Ya, coba website 1 ya. Ini tadi web server 1. Berarti website 1 ya. Oke, ini website 1. Coba di web server 2. Oke, kita lihat. Ya. var log baca 2 akses log. Iya. Nah, dia yang paling akhir itu ya. 192.168.10.2 gitu. Jadi ini IP servernya si proxy yang terbaca. Nah, itu dia. Jadi Mas Rian VPN ya. Jadi inilah yang terjadi dari sisi web server kalau Anda melakukan tracking gitu. Jadi IP yang terlihat dari
dari sisi web server, dia nggak lihat langsung IP address miliknya klien publik. Yang dia lihat adalah IP-nya proxy gitu, HA proxy. Jadi untuk melakukan analisis di situ, nah itu rada repot ya kan gitu. Karena Iya. seperti tadi namanya juga proxy kan, apa kayak apa sih namanya itu calo gitu ya, Iya. calo. Jadi dia nggak bisa tahu yang jual benerannya itu siapa gitu kan. Yang dia lihat cuma IP address calonya yaitu si HA proxy-nya Ah, gitu. Jadi nah ini repot juga ya menurut saya ketika kita melakukan analisis IP address gitu. Oke ya, itu tadi Mas Rian, mudah-mudahan terjawab ya. Bagaimana kita mendeteksi router yang digunakan untuk redirect HA proxy overload atau tidak? Nah itu bagaimana dia mendeteksi HA proxy overload atau tidak? Nah menurut saya tadi lihatnya dari log itu ya Mas. Menurut iya. Mas Taufik Ah, bagaimana? ya kurang lebih seperti itu sih untuk monitoringnya. Ya ya Yang oke. selama ini saya lakukan. Oke. Terus di sini ada pertanyaan. Oh ini banyak nih pertanyaan. Wah Oh. ini nanyanya di belakang-belakang dari depan itu diem-diem aja. Nih dari Pandu. Untuk saat ini ya next time kita berhenti jam 19 jam 20 aja lah ya 20.15 gitu. Sisanya itu buat Untuk pertanyaan ini pertanyaan ya. karena ini Ah, udah lewat banget nih waktunya nih. Bentar. iya. Untuk saat ini si klien publik menggunakan DNS yang sudah ditentukan. Jika klien yang ingin akses ke web tersebut menggunakan DNS, anggap saja dari APS apa bisa di-resolve. Jadi Iya sih. klien apapun ya, apakah bisa mengakses web server ini dari manapun, dari Amerika, dari Eropa, itu menurut saya pertanyaannya itu Eh, Kalau nggak implementasi masalah ini ya? sih nggak masalah sih. Termasuk Ya, ini saya gunakan, misalkan teman-teman akses, hmm, lihat ini dulu nih. Jadi ini saya menggunakan hal semacam ini nih. Saya ah, gunakan apa namanya? Hal proxy termasuk ini kan server satu. Saya punya ya, juga. Nah ini beda server. Oh, sebentar. Kayaknya mati nih server. Oke. Jadi ini menggunakan hal proxy dari diakses dari luar pun bisa. Ini yang ya, implementasi yang sudah saya terapkan kebetulan. ya. Jadi buat Pandu ya, jadi untuk kelihatannya Pandu ini bingung ya bahwa oh ini kan di area testing demo gitu. Bagaimana Ah, kalau udah realnya gitu? Realnya nggak ada masalah nggak ada ya masalah. Ah, karena dia sudah mapping antara DNS dan IP address itu. Nah, yang kita akses itu DNS-nya, kemudian nanti di resolve ke IP address. IP address mana? IP address yang dimiliki oleh router yang di tengah itu ya. Nah, router itu iya, kan dia punya IP address publik ya. Nah, nanti iya, dari IP address publik itu di forward oleh router ke HA proxy, HA proxy lagi lempar lagi ke si lempar lagi ke web server. Kira-kira begitu Mas Taufik ya iya. yang saya pahami. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan terjawab ya ini untuk Pandu. Next, untuk Aprizam. Akses log di sisi server ya yang berinteraksi si HA proxy ke web servernya. Ya, saya rasa ini pemberitahuan aja ya. Jadi Aprizam seperti itu. Next siapa nih? Panji. Oh ini komentar sekali. Menarik sekali ya. Ya. Oke komentar saja. Ini Rian VPN. Baik terima kasih. Oke terima kasih kembali. Iya. Pandu, iya Pak masih bingung. Oh tadi yang Pandu itu masih bingung ya Oh, itu. Oke mungkin nanti berarti bisa belajar lagi. share-share lagi ya. Nanti berarti kita bikin sesi lagi lah ya Mas Taufik Iya. ya. Kebetulan ini kayaknya nggak Oke. kebahas nih tips and triknya. Nggak masalah. Oh iya ya. Waduh, terlalu Nah, next time demonya next nggak time usah aja ya. banyak-banyak kali ya. Iya, Dianggap udah. mungkin kebanyakan. Harusnya tadi saya ah, udah tinggal config, kebetulan bikin baru lupa config dasarnya semua. Lupa di config, jadi oh ya ya ya. setelah ini dari awal semua. Ya baik rekan-rekan di sini ya ada kuis ya. Kita coba kuis dulu yang terakhir ya. Ini terakhir. Oke. Ya itu ada di menti.com ya itu slash bla 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 itu. Sebentar. Ya silakan masuk. Saya akan coba ini ya. Silakan teman-teman di sini ada kuis terakhir ya. Saya coba share.
ibunya saya. Baik teman-teman, sudah ya bagi yang ingin ikut kuis silakan join itu tadi ya, kita akan mulai bersama-sama ya. Ini sudah 11 orang login, 10 orang. Oh, malah turun ya. Ada 12. Ayo ya semua ikut kuis ya. Nanti kita lihat siapa yang tulis namanya beneran di situ ya. Sehingga kita bisa tahu. Mungkin nanti ke depannya dapat apalah gitu ya. Oke, cukup di sini ya. Oke, baik. Kalau sudah kita akan mulai countdown. Oh, ini masih ada. Please, rekan-rekan sekalian, bagi yang mau ikut kuis, URL kuisnya sudah saya kirim ke WhatsApp, ke apa tadi? Ke chat ya, chat. Oke, ya kita ada 30 orang ini. Ayo semua ikut ya berpartisipasi dalam kuis kita ini. Oke, sudah 17 orang. Baik, kita akan mulai. Ini 18. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Saya akan press enter, tes. Ya, kita akan mulai. Nah, ini kuis pertanyaan pertama. Lihat di yang Anda lihat di pertanyaan Anda ya. Silakan. Ini sudah ada 7, 10 yang menjawab. Silakan. Ya, terus. Oke. 3, 2, 1. Time selesai. Nah, oke, ada yang benar. Oke, yang benar adalah jawaban load balancer dan proxy server. Oke, kita lanjut. Oke, sudah lanjut belum ya? Oh, ya, sebentar. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya. Siap-siap ya, tolong sekali lagi yang belum ikut, itu ada URL. Ya, saya akan share lagi. Nah, ini seru juga ini ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Oh, ini leaderboard-nya. Bagus. Ya, kita lanjut lagi. Oke, ini dia ya, pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Yuk, silakan voting. Ini banyak yang jawab ini. Kelihatannya, wah, ya Ivy Cloud. Oke. Nah, berikut leaderboard. Siapa nih? Wah, oleh Mas siapa? Panji ya. Oh, mantap. Oh, Aldi. Sip. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, selamat untuk Aldi. Loh, kok selesai? Oh, udah selesai ya? Ya, baik rekan-rekan sekalian ya, kita udah dapat di sini ya, leaderboard-nya adalah Aldi. Selamat untuk Aldi.
Ya, mudah-mudahan dengan kuis ini bisa ikut lagi ya. Gitu. Baik rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup ya hari ini. Iya. Untuk slide saya itu kebetulan saya share di chat, Pak. Oh, share di chat ya. Selamat sekali lagi untuk Aldi ya. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup hari ini ya. Terima kasih banyak sudah datang. Dan juga ini apa? Tolong apa ya namanya? Kalau berkenan, silakan ngisi feedback di kita. Alamat feedbacknya, ntar tadi saya udah siapin kok mana lagi nih hilang. Sebentar ya. Aduh, ini udah tak siapin hilang piye tuh. Presentation. Oh ya, untuk apa? Bagi yang berminat untuk jadi sysadmin ya, itu nanti ada webinar juga pada hari Kamis, cuma itu defaultnya adalah bahasa Inggris ya. Karena kita nanti ya biasanya hari Kamis tuh ada yang ikut dari luar negeri gitu ya, biasanya dari Afrika ya, dari Eropa itu. Sama dari Filipina itu yang sering. Ada juga kadang dari Timor Leste gitu. Coba saya kurang tahu apakah mereka dianggap orang Indonesia, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja atau harus pakai bahasa Inggris. Ya. Baik teman-teman, ya ini saya mau share yang, aduh linknya nih sebentar ya. Oh ya, terakhir itu foto ya. Nah, ini untung juga. Untung admin ingetin. Ya, teman-teman sekalian minta tolong apa? Nyalakan minta tolong nyalakan kameranya, sekalian jempolnya juga gitu ya. Nah, sekalian saya copy paste punya saya di sini. Nah, itu dia. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan foto bersama. Ya, oh hari ini yang ikut rame. Ya, jangan lupa jempolnya ya. Satu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Mak News. Sip lah. Top Marco Top ya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan ya. Kita akan ketemu lagi ke depannya. Tolong ya kalau ada topik yang mau kita bicarakan ya. Nah, kelihatannya hari Selasa itu kita bikin webinar khusus untuk bahasa Indonesia aja kali ya. Boleh, Yang Pak. Kamis bahasa Inggris gitu ya, hari Selasa bahasa Indonesia. Nanti kita cari topik. Untuk topik di GLC biasanya kita bahas 3 topik utama, yaitu yang pertama itu networking, yang kedua sysadmin, yang ketiga programming. Ya, jadi webinar kita seputar itu aja, gitu ya, antara 3 hal itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Taufik ya, Ya, terima kasih, Pak. materinya bagus sekali ya. Ini adalah salah satu cara untuk kita menghemat ya IP address. Jadi IP address-nya satu, tapi kita bisa, bukan menghemat IP address, memaksimalkan IP address. Jadi kita punya IP address publik, ya kan? Nah, dengan satu IP address publik itu kita bisa lakukan macam-macam, ya kan? Nah, kalau kita tanya sama penyedia, tanya sama ISP, pasti jawabnya, harus beli lagi, Pak, gitu kan ya. Biar kita Iya. bayar lagi kan gitu. Nah, dengan adanya teknologi, di sini ada yang dari ISP ya, kok senyum-senyum tadi itu. Ya, asal bukan sales ya. Kalau engineer itu sesama engineer dia ramah gitu ya. Namanya juga orang teknis kan gitu. Nah, yang rada kejam tuh dari salesnya ya. Oh, harus bayar, Pak. Itu IP address harus baru lagi gitu. Kalau enggak begini gini gini gini. Ya kita yayain aja kan gitu. Ya, rekan-rekan gitu aja dulu ya. Sekali lagi terima kasih ya dan selamat malam semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar berikutnya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.